Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Esra pasal 4 ayat 4 yang berkata sebagai berikut. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang harus kita perhatikan, bahwa ada hal yang sempat melumpuhkan semangat orang Israel untuk kembali membangun rumah Tuhan. Mengapa bisa seperti itu? Mereka patah semangat bukan karena tidak punya Tuhan. Mereka patah semangat karena lebih banyak mendengar berita buruk dari dunia ini daripada memperhatikan perkataan Tuhan. Hal inilah yang menjadi sebab Israel menjadi lemah. Mereka kehilangan semangat, dan kita tahu peristiwa itu terjadi pada zaman Raja Kores memerintah Media Persia. Bangsa Yehuda sudah diizinkan pulang dan kembali untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Namun pada zaman itu ada orang-orang dari kerajaan Asyur, imigran yang ke Israel dan menetap di sana. Mereka menganut kepercayaan nenek moyang mereka, yaitu menyembah dewa-dewa dan juga menganut agama bangsa-bangsa lain. Dan orang-orang inilah yang sudah berbaur dengan orang Israel. Mereka lah yang menjadi orang-orang yang memberikan kontribusi negatif, yaitu mematahkan semangat orang Israel. Dan hal ini merupakan bencana jika tidak segera diselesaikan. Sebab itu kita bisa melihat pekerjaan waktu itu terhenti karena tahun itu mereka terancam oleh berita-berita yang menakutkan. Oleh sebab itu tidak heran Amsal Soleman 18 ayat 14 yang berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat orang yang patah? Itulah yang kita jumpa, bahwa ketika semangat kita bisa terus berkobar, maka kita akan dapat menanggung segala penderitaan. Kita dapat menanggung setiap pergumulan masalah, setiap rintangan kita dapat atasi. Tapi di saat semangat kita hilang, di saat gairah kita hilang, maka kita tidak punya semangat lagi dan dia tidak dapat menanggung segala pergumulan masalahnya. Oleh sebab itu, Alkitab pun katakan, ketika engkau tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Di tengah pergumulan kita, di tengah kesibukan kita bekerja, bisnis, studi, ataupun dengan kegiatan di rumah kita masing-masing, kita boleh dengar berita dengan berbagai macam versi. Tapi ingatkan dirimu, engkau akan lemah jika engkau memperhatikan hal-hal itu dan tidak memperhatikan firman Tuhan. Sebab itu mereka, orang Israel, mengalami hambatan bukan karena tidak punya Tuhan, tapi mereka berhasil dilemahkan oleh berita-berita yang tidak mendukung mereka. Dan itulah sebabnya mereka tidak dapat berbuat banyak. Bahkan pekerjaan mereka terhambat karena mereka berhasil dilemahkan, berhasil kehilangan gairah. Sebab itu di hari-hari seperti ini, jangan engkau dilemahkan oleh berita-berita, oleh cerita-cerita, oleh kabar-kabar yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab itu marilah kita membuka hati kita, pikiran kita, roh kita, untuk menaruh berita yang terbaik datang dari surga untuk membangun semangat kita. Dan kita boleh bersyukur untuk semua yang telah kita jalani dalam mengiring akan Dia. Sebab itu mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kepada kami Tuhan, supaya kami lebih fokus kepada kebenaran firman Tuhan,
daripada berita-berita yang muncul di sekitar kami, yang cenderung melemahkan kami, yang cenderung mengambil semangat kami, yang cenderung merubah pikiran kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar dimanapun kami berada, bekerja, studi, bisnis, maupun dalam kegiatan di rumah, kami tetap ingat akan firman-Mu, di mana itulah akan membangkitkan kekuatan, semangat, sukacita kami di dalam Tuhan, sehingga kami cakap menanggung segala sesuatu, pergumulan yang berat sekalipun kami dapat atasi, karena kebenaran firman-Mu yang